Bismillahirrahmanirrahim. Atha bin Abi Rabbah rahimahullah, bagian ke-1. Beliau rahimahullah hidup antara tahun 27 Hijriah sampai 114 Hijriah atau 647 Masehi sampai 732 Masehi. Salamah bin Kuhail berkata, saya tidak melihat orang yang mengharap wajah Allah dengan ilmunya kecuali 3 orang, yakni Atha, Tawus, dan Mujahid. Cerita kita mulai dari sekarang. Sekarang kita memasuki 10 hari terakhir bulan Zulhijjah tahun 97 Hijriah. Saat itu rumah tua atau Ka'bah telah disesaki oleh tamu-tamu Allah dari segala penjuru, para pejalan kaki dan para pengendara, orang tua dan anak muda, laki-laki dan perempuan yang berkulit hitam ataupun berkulit putih, orang Arab ataupun non-Arab, tokoh dan rakyat jelata. Mereka semua telah datang menghadap Raja Manusia dengan khusyuk, seraya bertalbiyah dan mengharapkan pahala Allah. Tersebutlah Sulaiman bin Abdul Malik, yang konon nanti dia melepaskan kekhalifahan dari tangan anak-anaknya dan melimpahkannya kepada khalifah yang zuhud, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sulaiman bin Abdul Malik adalah salah seorang khalifah terbesar Bani Umayyah, seorang khalifah kaum muslimin dan salah seorang raja yang paling agung yang pernah bertahta di muka bumi. Beliau sedang bertawaf di sekeliling Ka'bah dengan kepala terbuka dan bertelanjang kaki. Dia hanya mengenakan kain sarung dan selendang. Kondisinya kala itu sama seperti saudara-saudaranya seagama yang menjadi rakyat jelata. Sementara di belakangnya ada 2 orang putranya. Keduanya adalah anak muda yang keceriaan wajahnya bagaikan bulan purnama, sementara semerbak mewangi dan kilaunya ibarat bunga yang sedang mekar. Begitu khalifah menyelesaikan tawafnya, beliau menengok ke arah salah seorang pengawalnya sambil berkata, "Di mana yang kalian maksud?" Sambil menunjuk ke pojok barat Masjidil Haram, pengawal itu menjawab, "Dia di sana sedang sholat." Lalu khalifah dengan diikuti kedua putranya menuju tempat yang ditunjuk oleh pengawal tersebut. Para pengawal pribadinya ingin mengikuti khalifah guna melebarkan jalan baginya dan melindunginya dari suasana berdesak-desakan. Akan tetapi khalifah melarang mereka melakukan hal itu sembari berkata, "Para raja dan rakyat jelata sama kedudukannya di tempat ini. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari orang lain, kecuali berdasarkan penerimaan terhadap amalnya dan ketakwaan. Boleh jadi ada orang yang kusut dan lusuh berdebu datang kepada Allah, lalu Allah menerima ibadahnya. Dan pada saat yang sama, para raja tidak diterima olehnya." Kemudian khalifah berjalan menuju orang tersebut. Namun dia mendapatinya masih melaksanakan sholat dengan khusyuk di dalam ruku dan sujudnya, sementara orang-orang duduk di belakangnya, di sebelah kanan dan kirinya. Lalu khalifah duduk di barisan paling belakang dari majelis tersebut dan mendudukkan kedua anaknya di situ. Mulailah 2 orang anak muda Quraisy ini mengamati laki-laki yang dituju oleh ayah mereka. Khalifah Sulaiman duduk bersama orang-orang awam lainnya, menunggunya hingga selesai bersolat. Ternyata itu adalah seorang tua yang berasal dari Habasyah, dengan berkulit hitam, berambut keriting, lebat, dan pesek hidungnya. Jika dia duduk, tampak bagaikan gagak hitam. Ketika orang itu telah selesai dari sholatnya, dia menoleh ke arah di mana khalifah berada. Lalu
Sulaiman bin Abdul Malik sang khalifah memberi salam dan orang itu membalasnya. Saat itulah khalifah menyongsongnya dan bertanya tentang manasik haji dari satu hal ke hal lainnya. Dan orang itu menjawab setiap pertanyaan dengan jawaban yang tuntas dan merincinya, sehingga tidak memberikan kesempatan lagi bagi si penanya untuk bertanya lagi. Dan dia juga menyandarkan setiap perkataan yang diucapkannya kepada sabda Rasulullah SAW. Setelah khalifah selesai mengajukan pertanyaannya, beliau mengucapkan, "Mudah-mudahan Allah membalas Anda dengan kebaikan." Dan beliau berkata kepada kedua putranya, "Berdirilah." Keduanya berdiri. Lalu mereka bertiga berlalu menuju tempat Syai. Ketika mereka bertiga di pertengahan jalan menuju tempat Syai, antara Syafa dan Marwah, kedua anak muda itu mendengar ada orang atau pengawalnya yang berseru, "Wahai kaum muslimin, siapapun tidak boleh memberi fatwa kepada orang-orang di tempat ini kecuali Atha bin Abi Rabah, dan jika dia tidak ada, maka Abdullah bin Abi Najih." Maka salah satu dari kedua orang anak muda itu menoleh kepada ayahnya seraya berkata, "Bagaimana mungkin pegawai Amirul Mukminin bisa menyuruh orang-orang supaya tidak meminta fatwa kepada siapapun selain kepada Atha bin Abi Rabah dan sahabatnya? Lalu kita telah datang meminta fatwa kepada orang ini, seorang yang tidak peduli terhadap kehadiran khalifah dan tidak memberikan penghormatan yang layak kepada khalifah." Maka Sulaiman berkata kepada putranya, "Orang yang telah kamu lihat, wahai anakku, dan yang kamu lihat kita tunduk di depannya, itulah Atha bin Abi Rabah, pemilik fatwa di Masjidil Haram dan pewaris Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di dalam kedudukan yang besar ini." Kemudian khalifah melanjutkan perkataannya, "Wahai anakku, belajarlah ilmu, karena dengan ilmu orang rendah akan menjadi mulia, orang yang malas akan menjadi pintar, dan budak akan melebihi derajat raja." Maka perkataan Sulaiman bin Abdul Malik kepada putranya tentang masalah ilmu tidaklah berlebihan, karena Atha bin Abi Rabah pada masa kecilnya adalah hamba sahaya milik seorang perempuan penduduk Makkah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan budak Habasyah ini dengan meletakkan kedua kakinya semenjak kecil di jalan ilmu. Dan Atha kecil membagi waktunya menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk majikan perempuannya, di mana dia mengabdi kepadanya dengan sebaik-baik pengabdian dan memberikan hak-haknya dengan sempurna. Dan satu bagian lagi dia jadikan untuk Tuhannya. Waktu ini dia gunakan untuk beribadah dengan sepenuh-sepenuhnya, sebaik-sebaiknya, dan seikhlas-seikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu bagian lagi dia jadikan untuk mencari ilmu. Dia banyak berguru kepada para sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup, dan menyerap ilmu-ilmu mereka dengan banyak dan murni. Dia berguru kepada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan sahabat-sahabat mulia lainnya radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga hatinya dipenuhi ilmu, fikih, dan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika majikan perempuannya melihat bahwa budaknya telah menjual jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewakafkan hidupnya untuk mencari ilmu, maka dia melepaskan haknya terhadap Atha. Kemudian dia memerdekakannya sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikannya bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Semenjak hari itu, Atha bin Abi Rabah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat tinggalnya, sebagai rumahnya yang merupakan tempat dia berteduh, sebagai sekolah yang dia belajar di dalamnya, dan sebagai tempat sholat yang dia bertaqarrub kepada Allah dengan penuh ketakwaan dan ketaatan. Hal ini membuat ahli sejarah berkata
Masjidil Haram adalah menjadi tempat tinggal Atha bin Abi Rabah kurang lebih 20 tahun.